Kejadian ini berlangsung kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku diminta oleh ibu mertua untuk mengambil suatu barang di rumah kakak ipar perempuanku, sekalian menengok dia karena sudah lama tidak ketemu. Kakak iparku ini, sebut saja namanya Febri. Ia memang tinggal sendirian. Walaupun sudah nikah tetapi belum punya anak dan saat ini sudah pisah ranjang dengan suaminya yang kerja di kota lain. Aku sampai di rumahnya sekitar jam 4 sore dan langsung mengetuk pintu pagarnya yang sudah terkunci. Tak lama kemudian Febri muncul dari dalam dan sudah tahu bahwa aku akan datang malam ini. "Ayo Yan, silahkan masuk. Sorry pintunya sudah digembok soalnya Febri tinggal sendiri jadi harus hati-hati," sambutnya. Febri malam itu sudah memakai daster tidur karena yang bakalan datang juga masih terhitung adiknya. Daster yang dia pakai mempunyai potongan leher yang lebar dengan model tanpa lengan. Kami kemudian ngobrol dan nonton TV sambil duduk bersebelahan di sofa ruang tengah. Selama ngobrol, Febri sering bolak-balik mengambil minuman dan camilan buat kita berdua. Dia selalu menunduk. Setiap dia menyajikan makanan atau minuman di meja, jelas saja aku terbelalak. Ketika aku mau mengambil camilan yang dihidangkan, mendapat kesempatan emas, aku tak mau menyia-nyiakan momen itu. Febri memang lebih cantik dari istriku. Walaupun sudah nikah cukup lama tapi masih saja terlihat cantik karena belum punya momongan. Apalagi dia rutin melakukan senam. Jadi wajar kalau terlihat masih muda. Melihat ia mondar-mandir terus-menerus, aku mulai tidak bisa berpikir normal lagi. Siapa saja yang melihat Febri pasti akan terpana karena saking terlalu cantik. Sambil menikmati kopi yang ada meja, iseng-iseng diriku mengharapkan jatuhnya rejeki nomplok. "Rajin banget Mbak," sapaku pada Febri. "Ah, enggak kok Yan, udah biasa kayak gini," jawab Febri yang sibuk dengan pekerjaannya, tetapi tetap saja ramah. Febri udah biasa berpenampilan santai di rumah itu, karena ia telah menganggap aku sebagai adiknya sendiri. Padahal, bila kepada orang lain, Febri selalu menjaga kesopanannya, baik dalam berpakaian, ucapannya maupun tingkah lakunya. "Yan, tunggu sebentar ya Mbak, mau ngepel lantai dulu, soalnya tadi belum dipel. Silahkan kamu minum dulu kopinya." "Ayah Mbak, makasih," jawabku basa-basi. Febri langsung mengambil lap yang udah basah dan mulai mengepel lantai sambil berjongkok. Aku yang sedang menikmati kopi, sambil memantau gerak-gerik Mbak Febri. Seketika Dina merubah posisinya saat mengepel lantai menghadap ke arahku. Sungguh ketiban rejeki di pagi hari ini, ucapku dalam hati. Bila tidak memperhatikan posisiku sebagai adiknya, mungkin lain ceritanya. Setelah hampir 15 menit Mbak Febri mengepel, akhirnya kelar dan dia pun duduk di ruang tamu. Mendampingiku ngobrol bersamanya. Aku jadi tidak konsentrasi selama ngobrol dengan Mbak Febri. Sambil terus mengobrol bersamanya, sesekali aku curi padang. Sesaat kemudian lamunanku dibuyarkan. Mbak Febri minta izin untuk mandi dulu, sambil membawa handuk menandakan kalau dia akan mandi menuju ke ruang belakang. Aku yang masih melamun sambil mencari-cari waktu yang pas. Sesaat kemudian Mbak Febri berteriak dari kamar mandi karena dia lupa di mana ia menaruh kacamatanya. "Sebentar Mbak," jawabku. "Cepetan Ian." Mata Mbak Febri kabur tanpa kacamata itu. Aku pun segera menghampirinya. Betapa kagetnya diriku saat melihat pintu yang sedikit terbuka. Aku mencoba secara perlahan-lahan berjalan. "Ian, mana kacamata Mbak Febri? Cepetan dong,"
Mbak Febri tak bisa lihat kalau begini, katanya. Aku yang mendengar hal itu langsung saja memberikan kacamata dari celah pintu. Dia mencoba membuka pintu pelan-pelan dan tanganku memberikan kacamata miliknya. Baru saja aku duduk di kursi depan, tiba-tiba Mbak Febri berteriak lagi minta tolong. Seketika itu diriku berlari menghampirinya. Setelah aku datangi, Mbak Febri ternyata baru saja terjatuh, mungkin karena licinnya lantai. Tanpa nunggu lama, aku pun segera membantunya berdiri. Aku membopongnya dan membawanya ke kamar. Aduh, Yan, kaki Mbak sakit banget. Tolong kamu urut kaki Mbak yang keseleoi ini. Jelas saja aku terkejut mendengar ucapan itu. Keberuntungan apa yang akan kudapatkan hari ini, batinku. Dengan perlahan ku urut kakinya yang sakit tadi. Sambil terus mengurut kaki itu, tiba-tiba Mbak Febri bercerita padaku tentang semua masalah yang ia alami. Suaminya memang sangat sayang padanya, namun banyak hal yang tidak bisa keturutan. Sambil terus mengurut kaki Mbak Febri, aku setia mendengarkan keluh kesahnya yang semakin kesini semakin tak jelas. Tapi aku mengerti maksudnya. Aku mencoba menimpali keluh kesah itu untuk mencari solusi. Ternyata selama ini Mbak Febri sering merasa kesepian, apalagi ketika sang suami pergi keluar kota, sibuk dengan bisnisnya barunya. Memang Febri jarang sekali dikasih nafkah wajib dari suaminya. Kalau boleh, biar saya bantu saja Mbak. Gimana? Karena memang dari awal aku ada niatan untuk ikut andil memberikan solusi. Tak kuduga dan tak kusangka Mbak Febri menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jelas saja awalnya aku tak percaya. Tapi itulah kenyataan yang kutemui. Walaupun Mbak Febri sudah menikah, tapi dia tidak bahagia. Raut wajahnya terlihat pasrah menerima tawaranku. Dan saat itulah Mbak Febri seperti menemukan kebahagiaan baru di dalam hidupnya. Yang baru pertama kali ia temui. Dengan senyum mengandung umpan. Selanjutnya hanya aku dan dia yang tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia seperti perahu kecil yang terombang-ambing di lautan lepas akibat ulahku. Suara nyanyian merdunya sekarang lebih sering terdengar di telingaku. Kemudian aku mengatakan ingin memberikan ilmu pengetahuan baru yang mungkin belum pernah ia ketahui sebelumnya. Tapi dengan catatan tidak menceritakan pada siapapun. Dan pada titik itu, aku merasa tidak bisa berpikir jernih lagi. Akhirnya segera kuputuskan untuk menghibur perasaannya dengan caraku sendiri. Pandangan mata Febri terlihat mulai sayu, menatapku dengan pandangan penuh harap, seakan mengharapkan tapi tidak berani ngomong. Strategi ini ternyata cukup efektif karena tak butuh waktu lama. Febri sudah sukses di acara pagelaran budaya itu. Untuk kedua kalinya, ia berhasil mewujudkan semua mimpinya yang selama ini hanya dipendam. Awalnya dia yang hanya diam, kini mengimbangi adegan ritual pentas budaya. Tapi saat kulihat matanya, sama sekali tidak ada penol, lakan. Bahkan lebih terlihat adanya cita-cita yang segera ingin ia wujudkan lagi. Aku tahu dia begitu, karena dia juga berusaha memperoleh kesuksesan lagi. Ikuti saja dan lupakan segalanya. Mendengar perkataanku itu, Febri pun kembali bertingkah. Aku yang baru setengah jalan itu tidak lagi memberikan waktu padanya untuk beristirahat. Kita saling bekerja sama untuk menyukseskan pentas seni budaya yang kami gelar. Yan, kenapa bisa kebablasan seperti ini?
Tanyanya dengan nada suara yang sedikit berat. "Kamu sendiri kenapa mengizinkan Mbak?" Aku balik bertanya. Jujur, awal mulanya Mbak ragu. Tapi setelah tahu Mbak tidak bisa menolak acara ritual sakral ini, akhirnya mau tidak mau Mbak ikuti saja acara pagelaran budayanya. Jujur, Mbak seperti menemukan sesuatu yang belum pernah Mbak dapatkan selama hidup. Saat itu seperti aku benar-benar lupa diri. Segera saja aku mengajaknya untuk bekerja sama, meraih sebuah mimpi yang sama juga. Kita kemudian mengobrol seolah-olah tidak ada apa-apa. Sejak malam itu, aku sering ke rumah kakak iparku karena suaminya sudah tidak mempedulikannya lagi.